Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Gimana kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berwah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya mendekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama kanan kirinya, engkau pasti diberkati. Engkau pasti diberkati. Haleluya. Kita persatukan hati, kita akan mulai ibadah kita. Syakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalaba syakala barata kalash. Hura barata kalabarata kalabarata kalabashes. Angkat suara kita untuk menyatakan engkau sungguh baik, engkau sangat baik, engkau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, angkat syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Yesus, engkau mulia. Engkau anak yang perkasa, Engkau Allah yang baik.
Kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai kami untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati Tuhan keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis usaha pekerjaan kami. Ini semua bukan karena hebat dan gagah kami, ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau memberkati Tuhan setiap kami. Sehingga jikalau Tuhan kami melakukan Tuhan segala sesuatu Tuhan di dalam kebenaran, kami percaya keberhasilan itu menjadi milik setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bertumbuh Tuhan di wadah ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada, pada saat mereka mencari wajah-Mu, kami percaya Engkau akan membuka Tuhan kedua tangan-Mu Tuhan untuk menyambut Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di era ini ya Bapa, kami akan melihat akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapa. Karena Engkau mengasihi Tuhan setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan. Dimanapun Tuhan mereka berada ya Bapa. Apa yang kami rasakan Tuhan pada saat ini, kami percaya mereka juga akan merasakan Tuhan kelemah lembutan-Mu dan kebaikan-Mu ya Bapa. Bentuk setiap kami Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk sabar ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Dan bentuk Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan semakin hari Tuhan yang akan datang, kami akan semakin baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan, mau katakan Tuhan, kami mau cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan kami mau Tuhan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal Tuhan di dalam setiap hati kami ya Bapa. Jangan pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan. Selalu berserta Tuhan dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai untuk memuji dan menyembah Engkau. Bila pada saat kami menyembah Engkau ya Bapa, pintu surga yang terbuka bagi setiap kami. Malaikat-Mu Tuhan akan bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Semua berjiwa muda? Amin. 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 Kita akan sama-sama melompat, bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Batu besar
Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Katakan, Tuhan Yesus baik bagi engkau. Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Allah itu sungguh baik bagi kita, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kedua tangan kita katakan Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, dan gerakan ini ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberkati Tuhan setiap kami. Ini waktunya Tuhan kami akan menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang akan menabur Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan. Kelumbung Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan
sepanjang umur. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, sepanjang umur hidupku, mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang melukiskan Tuhan keindahan-keindahan-Mu dalam hidup kami. Engkau ajaib Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau sekali lagi katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan Tuhan keperluan apa yang kami perlukan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan segarkan Tuhan saat ini Tuhan setiap jiwa kami ya Tuhan. Engkau akan memberikan damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan yang berlimpah Tuhan bagi setiap kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan karyan kami Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu. Bila setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini akan membawa berkat Tuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Kami bersyukur kami telah melewati ancaman, tekanan, intimidasi dari gelombang pertama dan gelombang kedua dari virus corona Tuhan. Terima kasih Kau percayakan kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena perlindungan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena penjagaan kami, tapi karena penjagaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu yang saat ini beribadah secara offline maupun online, baik di gereja GBI Taman Square, di GBI Soho saat ini juga, GBI Kuta, Sunset Road saat ini juga, dan yang di rumah-rumah. Dan juga akan di cabang-cabang lain 1I. Kami percaya Tuhan, Engkau lawat. Tuhan, kami undang hadirat-Mu dalam ibadah ini. Ubah kami Tuhan, semakin baik. Engkau berikan kami umur panjang.
Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu yang sempurna, menjadi messenger-Mu di akhir zaman ini, memberitakan amanah agung di era Pentakosta yang ketiga ini di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, perbaikin terus segenap hidup kami ini Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu yang sempurna. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami sangat rindu dengan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini, biar firman-Mu menjadikan jalan terang untuk hidup kami. Tidak ada kelemahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama Engkau, yaitu firman-Mu. Pasti ada kemenangan, karena kami adalah umat lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasailah ibadah ini. Tuhan, biarlah mereka yang di rumah-rumah yang sakit Kau sembuhkan, maupun yang di gereja yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Tidak ada lagi kebimbangan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, sempurnakan ibadah ini. Haleluya. Katakan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku kasih dalam Tuhan yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, baik yang sekarang langsung di GBI Suhu, shalom. Di GBI Geraha Kuta Sansetru juga shalom semuanya. Juga di cabang-cabang Rayon 1 yang lainnya juga shalom. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara, bahwa kita sebagai manusia, kita punya sifat yang sensitif. Sensitif ini yang kita harus jaga. Jangan sampai menimbulkan suatu negatif dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita tahu bahwa kita hidup ini terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Kita harus perhatikan aspek hidup kita ini melalui roh, jiwa, dan tubuh. Dengan sifat kesensitifan manusia, kadang-kala tidak disadari. Itu yang bisa menimbulkan hal yang negatif di mata Tuhan. Dan membuat kerugian bagi umat-umat Tuhan. Tadi saya baru buka, ya, apa sih sensitif itu? Saudara, arti dari kata sensitif, bahasa Indonesia, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dari kata sensitif ialah cepat menerima rangsangan, peka, atau mudah membangkitkan emosi. Jadi saya ulangin saudaraku kasih dalam Tuhan. Sensitif ialah cepat menerima rangsangan, peka, mudah membangkitkan emosi. Itu sensitif. Nah, ini bisa saudara sensitif itu menyerang di dalam roh kita. Bisa menyerang di dalam ya jiwa kita maupun dalam tubuh kita. Sebagai umat lebih dari pemenang adalah umat penebus, ya, sekali kita adalah umat yang ditebus oleh darah Yesus. Ya, kita ada umat penebusannya, adalah Tuhan yang menebus segala dosa-dosa kita. Ya, maka disebut umat lebih dari pemenang. Jaga saudara aspek hidup kita ini. Jangan sampai saudara roh, jiwa, tubuh kita membangkitkan sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita. Pertama saya berbicara tentang roh dulu. Manusia hidup oleh karena roh. Ya. Kalau roh ini sudah selesai di dalam tubuh manusia, ya manusia itu akan mati. Manusia hidup oleh karena roh, karena Tuhan yang memberikan roh di dalam tubuh manusia. Jadi manusia hidup, saudara buku kasih dalam Tuhan, tergantung Tuhan. Tergantung Tuhan, bukan karena tergantung kekuatan manusia, tetapi karena Tuhan. Amin.
Jadi umat kepunyaan Tuhan supaya rohnya ada, ya, yang menasehati, ada yang membimbing, ada yang menegur, ada yang menyertai hidupnya selama masih hidup ini. Maka Tuhan memberikan roh kebenaran kepada umat yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Jadi umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus diberikan roh kebenaran di dalam hidupnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa begitu perlunya saudara umat-umat pilihan, umat yang disebut lebih dari pemenang itu harus ada roh yang lainnya, itu roh kebenaran yang disebut Roh Kudus, itu ada di dalam umat-umat Tuhan, yaitu kita. Kenapa? Supaya kita ini tidak menjadi yatim piatu, supaya kita ini ada yang membimbing. Kita ada manusia biasa, kita tidak punya kekuatan, ya saudara, yang besar. Kita akui kita ini adalah manusia yang lemah, yang mudah dibujuk, mudah dirayu oleh iblis, mudah jatuh. Maka saya sebutkan tadi sensitif. Jika roh kita tidak ada roh kebenaran, tidak ada roh Allah yang disebut Roh Kudus dalam hidup kita, roh kita berjalan sendiri, mudah jatuh, mudah dicobai. Maka kita harus jaga roh kita, saudara, dengan sensitif ini. Supaya kita tidak mudah jatuh, tidak mudah tergoncangkan, saudara, supaya kita setiap hari, saudara, meminta supaya ada roh kebenaran dalam hidup kita. Kalau ada roh kebenaran dalam kehidupan kita, saudara, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita itu pasti terjadi. Ya. Kalau ada firman di dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada sekali lagi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berkelebihan. Meskipun ada langsung hilang. Dan kita akan tampil menjadi pemenang. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya ngambil contoh karena ini kehidupan manusia sehari-hari. Saya juga rasakan, saudara juga rasakan. Bagaimana saudaraku kasih dalam Tuhan kalau kita tidak ada roh kebenaran, Roh Kudus dalam hidup kita, bagaimana? Saudara aku kasih dalam Tuhan. Kita kalau tidak ada roh kebenaran, saudara, dalam kehidupan kita, saudara, bayangkan, umat-umat Tuhan berjalan sendiri. Apakah saudara hidupnya benar? Tidak benar. Dia itu roh jahat, roh iblis mendekan begitu luar biasa. Sehingga roh kita yang menghidupi dalam tubuh kita dikuasai oleh iblis, didominankan oleh roh jahat. Tidak sedikit saudara umat-umat pilihan yang hidupnya jatuh terus dalam dosa. Dia ingin melepaskan dari dosa, dia ingin keluar dari lubang dosa. Ya saudara, tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Maka dia terus terikat, terbelenggu. Nah, jika saudara roh kebenaran itu ada dalam hidup kita dan kita jaga roh kebenaran di dalam hidup kita, maka saudaraku kasih dalam Tuhan, godaan, cobaan apapun saudara, kita kuat. Kita akan tampil sebagai umat lebih dari pemenang. Hal yang lain, coba saudara perhatikan kehidupan kita, yaitu roh kita. Kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hal-hal yang baik, kalau ada roh kebenaran, saudara, sensitif ini saudaraku kasih dalam Tuhan, emosi, membangkitkan emosi ini saudara, kalau kita positif saudara, ada roh kebenaran itu saudara,
Apa yang kita lihat, kita dengar hal-hal yang baik yang memacu roh kita. Saudara yang bisa bangkit, saudara, kita akan bangkit. Contohnya pujian penyembahan tadi. Saya lihat saudara tepuk tangan, yang di rumah juga tepuk tangan, yang di rumah saudara duduk tiba-tiba saudara bangkit. Itu sensitif. Saudara mendengar pujian penyembahan yang begitu luar biasa untuk Tuhan. Sehingga roh saudara menyala-nyala. Membangkitkan rasa, emosi yang positif buat Tuhan. Tapi kalau saudara tidak ada sensitif di dalam roh saudara, dalam pujian penyembahan, mati roh itu. Mati. Saudara nggak rasakan apa-apa. Ya, nggak rasakan apa-apa. Dan bagaimana kalau roh kita mati? Di waktu pujian penyembahan saudara tidak rasakan apa-apa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, gimana firman Allah bisa hidup dalam diri kita? Tidak akan bisa hidup. Jangan kita terus menuntut Tuhan supaya Tuhan mengenapi janji-janji melalui firman-Nya. Tetapi saudara tidak pernah rasa, ya saudara, bagaimana membangkitkan roh saudara untuk kemuliaan Tuhan. Mari bangkitkan rohmu. Ada roh kebenaran dalam hidupmu. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Nah, saudara, kalau tidak ada roh kebenaran dalam diri kita, nah sensitif ini dipakai iblis. Begitu apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar yang menjatuhkan roh saudara, yang membuat saudara terbelenggu, saudara lihat. Tidak sedikit orang-orang jatuh dalam dosa. Ya, terlalu panjang kalau saya jabarkan dosa apa saja. Lihat, orang sudah terikat dengan dosa satu, tambah lagi dosa berikutnya, tambah lagi dosa berikutnya. Begitu sensitifnya rohnya saudara dibelenggu oleh iblis dan membuat emosi-emosi yang melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Maka tanggalkan itu semua. Undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biar dia tetap hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Hari lepas hari boleh terus menuntun kehidupan kita. Haleluya. Ya, mengenai jiwa. Yang disebut apa? Perasaan. Yaitu hati. Di dalam Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ini yang kita rindukan. Setiap hari kita saudara rindukan. Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Ya, batin saya, batin saudara. Hati ini juga sensitif. Jiwa kita ini sensitif. Ya. Saudara, kalau kita dengar sesuatu pujian, yaitu pujian bagi Allah, saudara, kita masuk dalam penyembahan sampai hati kita hancur, brokenness. Kita tidak pedulikan lagi samping kiri, depan belakang, kita merasa masuk dalam hadirat Tuhan. Membangkitkan emosi hati kita, jiwa kita. Kita ingin berjumpa Tuhan, kita ingin melekat kepada Tuhan. Tangan kita tiba-tiba terangkat. Mulut kita tidak bisa tahan, kita memuliakan Tuhan. Nah ini yang kita harus jaga. Harus kita pelihara sampai kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Nah kalau saudara tidak ada hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Bagaimana sensitif hati kita, jiwa kita. Cepat marah. Emosi yang tidak terkendali membuat kerugian yang besar. Ya. Kita ditutup oleh apa? Kekuatan iblis. Gampang emosi di jalan, di rumah, di mana saja. Ingin bertengkar, ingin ribut. Begitu dengar sedikit saja terpancing emosi, kekerasan terjadi. Begitu saudara masuk dalam suasana yang tidak enak seperti pandemi, seperti ini, sudah saudaraku kasih dalam Tuhan kalap.
Saudara sudah lupa diri bahwa kita punya Tuhan, saudara memiliki firman, itu dilupakan semua. Rasa ketakutan, kekhawatiran, apa saja dihalalkan, apa saja sudah dikerjakan, yang penting emosinya tercapai. Nah, Tuhan ingatkan pada minggu siang ini, tanggalkan itu semua. Tidak layak kita menjadi umat-umat Tuhan. Kita tidak layak menjadi kewargaan surgawi. Amin. Kita inilah calon mempelai Kristus. Kita harus menjadi mempelai Kristus. Bukan calon lagi, harus menjadi mempelai Kristus. Amin. Bawa hatimu, jiwamu untuk Tuhan. Amin. Sensitif pun hatimu, jiwamu untuk hancur hati untuk Tuhan. Amin. Segala sesuatu serahkan hatimu kepada Tuhan. Perasaanmu kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Melalui hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Amin. Saya ingatkan saudara yang di rumah, maupun di Bali, maupun juga ya di GBI Soho, maupun di sini semuanya. Mari kita bangkit. Amin. Sensitif kita buat Tuhan. Memuliakan Tuhan. Berjalanlah bersama roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jaga hati kita, karena kita diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Manusia itu tidak ada kepuasan di dalam hidupnya. Sudah diberikan ini, kurang. Sudah dikasih ini, saudara, aku kasih dalam Tuhan, masih ingin yang lain. Ya, memikirkan yang bukan hak kita. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Maka hidup kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Dalam segala hal serahkan kepada Tuhan, karena kita adalah miliknya. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Maka umat-umat pilihan, perbarilah hidupmu. Amin. Dalam kehidupan supaya tidak ada hati yang gelap. Tidak ada hati yang jahat. Tidak ada berjalan dengan kehidupan manusia kedagingan. Yaitu Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan ingatkan pada kita, tinggalkan itu semua. Ya. Lalu apa? Tubuh. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidakkah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Tubuh kita harus kita jaga. Ya, saudara. Karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jadi hidup kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Maka tubuh kita harus kita jaga dalam segala aspek. Kita harus betul-betul kita lindungi nih tubuh. Dengan kekuatan yang saya katakan tadi, Roh Kudus yaitu roh kebenaran. Dengan hati dan perasaan yaitu jiwa kita yang kita harus pelihara. Supaya tubuh kita ini terjaga. Tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tubuh ini juga mengalami juga saudara sensitif juga. Maka tubuh ini harus diberikan ukuran yang pas untuk kehidupan. Supaya tubuh ini terjaga. Salah satu, makanan minuman. Tubuh ini perlu makanan. Rohani juga kita perlu makanan. Maka dengan saudara kebutuhan kehidupan kita, saudara, makanan itu sangat penting buat tubuh kita. Dan kita diberikan kebebasan oleh Tuhan.
sebagai manusia yang hidup. Jangan saudara memberikan makanan di dalam tubuh kita berkelebihan. Minuman-minuman yang tidak layak kita minum. Kita harus saat ini berubah. Saat ini kita harus memberikan ukuran-ukuran di dalam tubuh kita yang untuk kesehatan dalam tubuh kita. Ya. Tubuh ini mengalami sensitif jika saudara memberikan makanan yang tidak layak atau berkelebihan. Saudara, sehingga manusia itu hidupnya saudara penuh dengan apa? Penyakit. Makan berkelebihan bisa kolesterol, bisa asam urat. Ya. Bisa kanker dan sebagainya. Maka dengan Tuhan berikan panjang umur dengan tubuh yang sehat saat ini saudara, ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Jangan saudaraku kasih dalam Tuhan memberi makanan yang tidak layak. Memberi minuman yang tidak layak, harus yang layak dan dengan batas-batas. Amin. Kalau tubuh itu sudah sakit saudara, saudara jangan sampai terjadi. Makan sedikit lambungnya kumat. Makan sedikit darah tinggi. Makan sedikit asam uratnya tinggi. Ya. Dan sebagainya. Ya. Bukan tubuh ini penuh dengan penyakitan saudara. Tubuh ini Tuhan sudah berikan dengan sehat sebagai ya saudara bait Allah yang kita harus jaga. Tubuh ini saudaraku kasihan itu tergantung dalam kehidupan kita. Maka itu roh kita harus kita jaga. Hati kita tuh kita harus jaga supaya tubuh ini juga terjaga. Amin. Jangan sampai kita hidup tapi penyakitan. Bayangkan kalau kita diberi umur panjang oleh Tuhan. Ada satu meja. Ya, keluarga kita diberkati. Ada makanan ini, ada minuman ini. Silakan makan. Begitu dibuka, aduh kolesterol. Waduh ini gak boleh, lambung saya bisa naik. Wah ini gak bisa, darah tinggi saya kumat. Makan ini gak boleh, makan ini gak boleh, makan ini gak boleh, makan ini gak boleh. Apa yang harus dimakan? Dikasih daun-daunan, asam urat. Dikasih daging, kolesterol. Lalu hidup ini buat apa? Buat apa? Maka itu saudaraku kasih dalam Tuhan. Dari sekarang ini tubuh harus kita jaga. Diberi makan apapun kita bisa makan. Tapi sebatasnya sesuai ukuran. Amin. Saudara yang di rumah kalau ketemu saya atau di gereja, Kute, Soho maupun di cabang-cabang lainnya. Mungkin saudara di sini ketemu saya. Saudara kasih saya makan apa aja yang saya suka. Pasti saya makan. Tapi tidak berkelebihan. Pasti saya cicipin. Nggak akan saya tolak. Waduh, darah tinggi. Aduh, darah rendah. Aduh, vertigo. Aduh, lambung saya kumat. Emas saya kumat. Nah gimana manusia hidup dengan penyakit? Kenapa hal itu terjadi? Karena saudara tidak jaga tubuh. Saudara jaga tubuh. Amin. 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 Ya, minum juga. Banyak minum air putih. Jangan air putih sedikit, bir yang banyak. Cap tikus, cap kelinci, cap buaya. Nggak tahu deh. Kalau tanpa minuman ini rasanya nafsu makan kurang. Emosi bisa tinggi. Itu manusia lama, manusia kedagingan. Nah bagi saudara yang terikat dengan alkohol, belajar berhenti. Saudara banyak minum air putih. Sebelum minum air putih saudara berdoa. Biar air putih itu menjadikan sehat bagi tubuh kita. Amin. Amin. Ya. Nah tubuh ini juga harus ada jam-jam istirahat. Tubuh ini saudaraku kasihan Tuhan kita harus jaga. Jangan suka begadang. Apalagi di depannya ada catur kuda, catur benteng. Ya. Apalagi ada domino.
Cobalah tubuh ini dijaga, harus ada jam istirahat. Amin. Saya izinkan kalau saudara begadang setiap hari baca firman. Nggak ada yang amin kan? Nggak ada yang amin. Boro-boro Pak begadang baca firman. 1 ayat aja saya udah tidur. Saudara, ayo buat tubuh kita kuat. Buat tubuh kita sehat. Biar Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ada terus menuntun hidup kita. Kita akan meraih janji Tuhan. Dengan umur panjang ini kita sudah melewati gelombang kedua. Saudara, saya percaya saudara akan meraih kemenangan yang luar biasa. Sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Ya, mari kita jaga dalam tubuh kita ini. Jangan dikotorin dengan hal-hal yang tidak baik. Berhenti judi. Berhenti mabuk-mabukan. Amin. Berhenti makan yang berkelebihan. Ya, saudara jangan makan B1, B2, B3, B4, B5, babat semua. 1 ekor habis semua. Ya, jangan saudara. Jaga. Amin. Yang suka makan ini ya makanlah secukupnya. Amin. Haleluya. Amin. Kalau saya kasih tahu, kalau makan tuh secukupnya. Pak, saya secukupnya Pak. Bapak buktikan. Kalau saya tuh makan tuh tidak lebih dari 2 suap. Saya tuh makan selalu 1 suap Pak. Nih Bapak, lihat, saya buktikan. Memang makan 1 suap. Tambah lagi 1 suap. Nggak ada 2 suap. Itu alasan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Coba saudara lihat perut-perut saudara. Bagaimana? Kalau wanita mengembang biasa sudah melahirkan anak. Kalau pria bagaimana? Melahirkan kagak, mengandung enggak, terus gede iya. Haleluya. Amin. Boleh tengok dulu dong perut kita. Haleluya. Amin. Ini sarang penyakit loh, hati-hati ini. Ya, saya nggak menunjuk sebelah kanan saya siapa itu orangnya, enggak loh. Ya, ini hati-hati. Ada usus, ada ini, ada itu, hati-hati nih. Bahaya ini. Ya, kalau celengan perutnya gede bagus, banyak duit. Tempat duit. Nah, kalau perut gede bagaimana? Kok saya jadi belok ke situ? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita jaga kehidupan kita supaya kita sehat rohani, jasmani, serta kita pasti diberkati Tuhan. Umat Tuhan pasti diberkati dengan umur panjang ini. Supaya roh jiwa tubuhnya yang Tuhan percayakan terus kita hidup ini, maka itu saudara libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, tatap yang ke depan, jangan di belakang saat-saat ini. Di dalam Yesaya 43:18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari pergunakan waktu yang ada yang sekarang ini. Dan yang akan datang dengan umur panjang masuk paradigma yang baru untuk menjadi umat pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Ya. Itu saja yang saya sampaikan saudara pada siang hari ini. Jaga rohmu, ya, jaga jiwamu, jaga tubuhmu. Itu semua tergantung kita, masing-masing. Mau terpelihara tubuhmu, engkau harus jaga. Engkau mau menjadi umat pemenang lebih dari pemenang, harus dijaga. Engkau mau menerima meraih janji Tuhan, saudara harus melekat pada Tuhan dengan kehidupan yang benar. Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang merasa diberkati? Wah, puji Tuhan. Haleluya. Jadi ingat ya, bahwa pesan karya kita, jaga roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, pergunakan waktu yang ada, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya undang untuk berdiri. Kita
kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat kekudusan, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan